Kehabisan uang berlibur di Bandung, pria nekat jual emas palsu. Tiga pelaku pembakaran kantor Polsek Muara Batang Gadis ditangkap. Ayah setubui anak tiri hingga hamil 5 bulan. Seorang anak dicabuli dan dibunuh oleh tetangga. Halo pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menjanjikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal sepekan selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana aparat kepolisian Polrestabes Kota Bandung mengamankan pelaku penjual emas palsu bersenjata airsoft gun yang beraksi di kawasan asrama polisi Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Pelaku diamankan setelah ditangkap, dihakimi korban dan warga usai ketahuan emas yang dijual pelaku palsu. Astagfirullah. Pak, tolongin Pak. Pelaku berinisial HU hanya tertunduk lesu saat digelandang aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Bandung di Mapolrestabes Bandung pada Kamis 25 Desember 2025 sore. Pelaku diamankan bersama barang bukti, jaket ojol, sepeda motor, dan pistol airsoft gun yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku disangka menjual emas palsu kepada penjual emas di pinggir jalan dengan menawarkan harga 7 juta rupiah. Namun aksi pelaku gagal karena diketahui emas yang dijualnya palsu. Korban bersama warga mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya, meskipun pelaku menembakkan pistol airsoft gun kepada korban dan warga. Aksi penangkapan pelaku ini viral di media sosial. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengungkapkan pelaku beserta istrinya yang merupakan warga Pekalongan melakukan penipuan tersebut karena kehabisan uang saat berlibur di Kota Bandung. Jadi kejadiannya itu pada hari Rabu tanggal 24 Desember. Jadi pada saat itu tersangka di belakang saya atas nama HJ itu dengan istrinya menjual emas di toko ataupun pedagang emas di pinggir jalan dengan menawarkan dengan harga 7 juta. Tapi ditawar oleh pedagang emas dengan harga 5 juta. Sebelumnya memang dilakukan pengecekan untuk apakah keaslian emas tersebut oleh pedagang emas tersebut dengan alat yang dipunyai oleh pedagang emas tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan terlihat asli, dilakukan pengecekan kedua juga katanya terlihat asli sehingga diberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada saat tersangka pergi, dicek kembali oleh pedagang tersebut, ternyata diduga emas tersebut adalah palsu, sehingga dilakukan pengejaran oleh pedagang emas tersebut dan tidak jauh dilakukan pengejaran, makanya tersangka sedikit kaget dan pada saat tidak jauh dari TKP, tepatnya di depan asrama Pos Aspol Sukajadi, terjadi ketangkap dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan lain-lain. Dan ternyata setelah cekcok tersebut dari tersangka mengeluarkan airsoft gun dan melakukan penembakan kepada korban. Karena ada penembakan, akhirnya dibantu oleh warga sekitar dan akhirnya bisa diamankan tersangka di belakang saya. Kemudian kita bawa ke Polsek Sukajadi dan diperiksa lebih lanjut oleh jajaran Polsek Sukajadi. Untuk penerapan pasal, kami cukup banyak menerapkan pasal karena di situ ada beberapa tindak pidana. Yang pertama adalah penipuan, karena di situ ada penipuan emas yang bilang emas ternyata bukan emas. Kemudian pasal penganiayaan, kemudian pasal undang-undang darurat karena memiliki senjata tanpa izin, lain-lain.
Aksi neka pelaku ini dilakukan agar bisa membayar penginapan dan airsoft gun yang digunakannya baru dimiliki selama 6 bulan. Daerah mana mas motornya mas? Masuknya dari mana sih? Lewat itu sih Pak, aplikasi, kurang paham aja sih. Cuma nyari yang harga murah aja. Itu udah direncanakan melakukan aksi itu mas? Enggak, cuma liburan aja sih. Tadinya rencana kan pas libur. Udah jaket online, terus udah bawa airsoft gun, itu buat apaan mas? Enggak, airsoft kan tadinya udah ada sih, udah sekitar 6 bulanan sih di saya itu. Iya, enggak maksudnya jaga-jaga aja sih. jaga-jaga dari mana? Dari apa? Iya, jaga-jaga. Emang dari Pekalongan ke Bandung naik apaan? Naik kereta. Naik kereta. Emang rencananya liburan atau gimana? Liburan. Berapa hari rencananya? Kemarin booking hotel 3 hari sih. Udah berapa kali mas jual mas Baru palsu gini? Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP 170 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. 3 dari puluhan pelaku pembakaran Mapolsek Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara berhasil ditangkap oleh petugas. Ketiga tersangka kini harus mendekam di jeruji besi dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Pelaku pembakaran kantor Polsek Muara Batanggadis ditangkap petugas kepolisian Polres Mandailing Natal dan Brimopolda Sumatera Utara. Ketiganya diduga terlibat aksi pembakaran dan pengrusakan kantor Polsek yang dilakukan bersama puluhan warga Muara Batanggadis lainnya. Selain ketiga pelaku, polisi juga hingga kini masih melakukan pencarian terhadap puluhan tersangka lain yang ikut terlibat dalam pembakaran kantor Polsek tersebut. Ketiga pelaku diketahui berperan dalam aksi pembakaran kantor Polsek Muara Batanggadis. Selain melakukan pembakaran, mereka juga terlibat dalam aksi penjarahan barang dan beras bantuan yang ada di Polsek tersebut. Sebelumnya, Mapolsek Muara Batanggadis dibakar massa akibat adanya isu tangkap lepas orang bandar narkoba yang dilakukan pihak kepolisian. Kesal dengan isu tersebut, ratusan massa mendatangi Polsek dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran kantor Polsek, serta kendaraan dinas dan sepeda motor yang berada di areal Polsek. Selain itu, massa juga membakar rumah dinas polisi yang berada di kawasan Mapolsek hingga rata dengan tanah. Kapolsek Ibtu Akmaluddin SHMA membuat laporan polisi atas kejadian pembakaran atau pencurian atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan atau turut serta melakukan perbuatan pidana pada Mako Polsek Muara Batanggadis. Dan LP tersebut dilakukan proses penyidikan oleh tim gabungan Polres Madinah dan Ditkrimum Polda Sumut. Pada Rabu tanggal 24 Desember 2025 sekira pukul 5.00 subuh, tim gabungan Polres Madinah 1 Kompi Brimob, Ditkrimum Polda Sumatera Utara, Dit Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penindakan dengan cara melakukan penangkapan terhadap yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian berhasil mengamankan atas nama RN alias C, kemudian KSB alias K, dan W alias C, yang mana ketiganya diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara. Selanjutnya terhadap tersangka, setelah dilakukan penangkapan, dilakukan tes urin dan ditemukan hasil bahwa ketiga tersangka positif menggunakan narkotika. Menerangkan bahwa tersangka K melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Mako Polsek Muara Batanggadis serta asrama Polsek Muara Batanggadis dan melakukan pengerusakan terhadap inventaris Polsek, lalu juga melakukan pencurian terhadap kipas angin yang menjadi inventaris Polsek Muara Batanggadis, serta pencurian beras yang merupakan bansos yang akan didistribusikan sebagai Polsek
posko tangga bencana darurat yang akan dibagikan kepada masyarakat. Mengingat masih ada sejumlah tersangka lain yang belum tertangkap, para pelaku kini ditahan di Mapolres Mandailing Natal dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Mandailing Natal, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang ayah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi karena diduga tega menyetubuhi anak tirinya hingga korban hamil 5 bulan. Keluarga korban yang geram sempat memukuli pelaku saat diamankan oleh petugas. Tim Jatandras dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa langsung meringkus AZ, 41 tahun, di lantai 2 rumah tempat persembunyiannya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AZ ditangkap polisi karena diduga telah menyetubuhi anak tirinya A, 18 tahun, hingga korban kini hamil 5 bulan. Keluarga korban yang juga emosi pun langsung memukuli pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke ruang unit PPA Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Persetubuhan terhadap anak tirinya dilakukan pelaku saat istrinya sedang keluar rumah dan kondisi rumah sedang sepi. Pelaku diduga mengancam korban dan memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Aksi bejatnya pun terbongkar setelah korban memberanikan diri menyampaikan usia kehamilan kepada ibu kandungnya. Di hadapan petugas, AZ mengaku sudah 5 kali menyetubuhi anak tirinya. Pada saat kondisi apa itu disuruh itu anak? Ya. Pada saat kondisi apa? Tidak ada orang di rumah kah? Kita lagi keluar. Tapi diancam atau bagaimana? Biasa saya ancam. Diancam pakai apa? Tidak kata-kata. Apa kita bilang? Kita tahu itu anak tak sekarang sedang hamil. Dari penyelidik baru saya tahu. Kapan kita tahu itu? Curiga sudah lama, curiga sudah 2 bulan. Curiga saya tadi rumahnya. Polisi kini melakukan pemeriksaan terhadap pelaku persetubuhan anak tiri. Kami telah melaporan bahwa telah terjadi tindak asusila dan pelakunya telah diamankan. Kalau korban ini dan pelaku apa nih, Mas? Satu. Pelaku dengan korban ini bapak tiri dengan anak tiri. Kondisi korban saat ini, Pak? Saat pelapor. Korban sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk pelakunya? Pelakunya juga sudah diamankan. Korban sendiri apakah hamil atau bagaimana? Korban hamil 5 bulan. Kalau umur korban sendiri, Pak? Umurnya sekitar 18 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku AZ kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menjadi korban tindak kejahatan keji di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Korban diduga dicabuli sebelum akhirnya tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri dengan cara dibenamkan ke dalam kolam. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencabulan sekaligus pelaku pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil menangkap pelaku berinisial DH di area perkebunan kelapa sawit di Desa Batang Baru Harjulu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku yang berupaya kabur dari kejaran petugas akhirnya dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Terungkapnya aksi keji pelaku ini bermula pada saat orang tua korban melaporkan kehilangan buah hati mereka kepada pihak kepolisian dan diperkuat oleh ditemukannya jasad seorang laki-laki di semak-semak oleh warga. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu pun langsung melakukan penyelidikan dan juga mengejar pelaku dan menangkapnya. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah menculik korban yang saat itu sedang tertidur lelap di rumahnya. Kemudian pelaku membawa korban ke sebuah rawa-rawa dan melakukan aksi kejinya. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena takut perbuatan bejatnya terbongkar setelah korban berniat menceritakan kejadiannya tersebut kepada keluarganya. Akibat ketakutan itu, di tempat itu pula pelaku membenamkan kepala korban berkali-kali ke dalam air sehingga korban tewas dan pelaku pun kembali ke rumahnya. Setelah hasil penyelidikan juga di TKP tersebut, motifnya sudah kita ketahui. Awalnya kita berpikir ini adalah murni asusila atau yang lainnya sebab-sebabnya atau sakit hati atau dendam, ternyata tidak. Lebih spesifik kepada takut ketahuan akan perbuatannya. Karena yang bersangkutan tersangka juga memiliki keluarga dan memiliki anak.
Atas dasar itulah motifnya dia melakukan pembunuhan. Dengan cara apa modusnya? Mendorong, membenamkan kepala si anak ke dalam genangan air yang ada di rawa-rawa tersebut beberapa kali, karena si anak melakukan perlawanan, dan setelah yakin si korban telah meninggal dunia, dia baru kembali ke rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, saya Ponah di Jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Rohimin nomor 82, Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, seorang pelaku menodongkan senjata api ke pria Parubaya. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi pada Minggu 21 Desember 2025 sekitar pukul 7 pagi. Peristiwa terjadi di depan rumah kos Senayan 1, Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah seorang pria Parubaya yang saat itu sedang menyapu jalan. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengintimidasi warga agar tidak menghalangi aksi pencurian. Tak berselang lama pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Sementara rekannya berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebulan menghirup udara bebas, 2 jamret kambuhan kembali ditangkap polisi. Petugas terpaksa menembakkan kaki kedua tersangka yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil menangkap 2 jamret kambuhan, inisial MAF dan MIP, yang diketahuinya baru sebulan bebas dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Keduanya ditangkap dalam tempo tidak kurang dari 24 jam, usai melakukan aksinya menjamret seorang wanita yang mengendarai sepeda listrik di Jalan Kaswari, Medan pada 21 Desember 2025 lalu. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, kedua residivis tersebut berusaha melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki keduanya dengan timah panas. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat pada Selasa sore mengatakan, kedua tersangka terbukti menjamret tas lempang milik korban saat melintas di Jalan Kaswari, Medan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Dari hasil penyelidikan diketahui keduanya baru sebulan keluar dari lapas dan telah 2 kali melakukan aksi penjamretan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Baru saja 1 bulan keluar dari lapas, ya. Jadi korban pada saat melintas di Jalan Kaswari dengan menggunakan sepeda listrik tiba-tiba dipepet oleh 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah samping kanan, kemudian langsung menarik tas korban yang kebetulan pada saat itu berada diselempangkan oleh korban, ditarik paksa oleh tersangka sehingga putus tas korban. Dari penangkapan kedua residivis tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor, tas sandang, dan ponsel. Dari Medan, Sumatera Utara, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba. MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis double L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil double L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan laba karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk 2 tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA. Perannya itu saja yang perempuan. Dapatan dia membawa barang narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya.
Tapi yang Tidak dua pernah tersangka dihukum. yang lainnya Belum pernah. Belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aksi kejahatan di kota Palembang kembali meresahkan warga. Kali ini pelaku pencurian beraksi dengan modus yang terbilang nekat dan terencana. 4 ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam dan sempat viral di media sosial. Saat parkir di depan rumah toko, ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam. Kejadian itu terjadi pada Selasa 23 Desember 2025 di Jalan Tanjung Baru Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pemilik kendaraan baru menyadari kejadian tersebut saat bangun pagi hari. Ia terkejut melihat mobilnya yang biasa terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi terpasang ban. Kendaraan tersebut hanya terlihat dalam kondisi terangkat dan diganjal menggunakan batu bata yang diduga telah disiapkan oleh para pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga diduga berusaha menghambat korban untuk keluar rumah dengan mengikat rolling door menggunakan tali, sehingga aksi pencurian bisa berjalan tanpa diketahui penghuni rumah. Asisten rumah tangga bernama Agustina yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kejadian pertama kali diketahui saat majikannya hendak keluar rumah dan melihat kondisi mobil yang sudah tidak ada lagi keempat bannya. Yuk, itu mobilnya lagi parkir atau gimana yuk? Parkir. Lagi parkir. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 12 malam. Oh, semalam? Iya, semalam tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi keluar kan, ban mobilnya sudah kasih lagi. Oh, sudah kate lagi ya? Iya. Ada CCTV-nya tak? Ya, Sudah buat laporan belum? belum. Oh, belum ya? Siang bisa. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana yuk? Selama ini tidak juga sih Baru ini kejadiannya. Selain ban mobil ada barang lain hilang? Tidak ada ya? Itu mobilnya diganjel pakai apa? batu. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pihak keluarga berencana segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur Barat 1 agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Warga sekitar pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang akhir tahun, mengingat aksi kejahatan cenderung meningkat pada momen-momen tertentu. Polisi diharapkan dapat segera mengungkap kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kita lanjutkan. Di mana pencurian kendaraan bermotor terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Desember 2025. Sepeda motor yang diparkir di depan rumah raib dibawa lari pencuri. Kendaraan yang dicuri merupakan sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor polisi R6848MG. Berdasarkan keterangan pemilik sepeda motor diparkir di depan rumahnya namun dalam kondisi tidak dikunci stang. Saat pemilik menyadari kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi parkir, kejadian ini kemudian dilaporkan dan menjadi perhatian warga sekitar. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat memarkir kendaraan pada malam hingga dini hari, serta menggunakan pengamanan ganda untuk mencegah tindakan kejahatan serupa. Ulia Hevanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban penganiayaan setelah menegur pelaku yang menabraknya di Jalan Bangkaraya, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 20 Desember 2025. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Bangkaraya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 20 Desember 2025. Korban ditabrak oleh pengendara lain dari arah belakang. Merasa dirugikan atas insiden tersebut, korban kemudian menegur pelaku. Teguran yang disampaikan korban justru memicu emosi pelaku. Pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan laporan pelaku melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban. Akibat aksi tersebut, korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke Polsek Mampang. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan menangkap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Telah terjadi aksi pencurian sepeda motor di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Desember 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan menunjukkan pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sepeda motor yang dicuri merupakan kendaraan yang sedang terparkir di Jalan Kartini nomor 10, Sawah Besar. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku melancarkan aksinya pada waktu dini hari dan berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Informasi mengenai kejadian ini dibagikan melalui akun media sosial Info Sawah Besar sebagai upaya penyebaran informasi kepada masyarakat. Pihak pengelola akun juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut untuk mengimbau atau mengirim pesan melalui akun terkait. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi dua pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat beraksi menggondol motor milik mahasiswa di parkiran kos di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku menggondol motor korban dengan cara menggotong keluar gerbang kos, kemudian membawanya pergi. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran salah satu kos di Jalan Sungai Sahang, Rafakos, Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin 22 Desember 2025 dini hari. Seorang pelaku terekam kamera CCTV berupaya membawa keluar motor penghuni kos dari dalam area parkir. Seorang pelaku lain terlihat menunggu di luar gerbang untuk memantau situasi. Saat motor berhasil dikeluarkan, kedua pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan gembok tambahan lalu bergegas pergi. Pemilik motor Gading Islami Pasha mengatakan ia baru mengetahui motornya hilang saat pagi hari saat ia hendak memakai motornya. Cowok kalau udah berapa kali kehilangan itu? Kurang tahu, tapi caknya ini yang pertama. Motor kita sempat dikunci tambahan enggak? Dikunci tambahan di cakramnya, dikasih gembok. Berapa yang hilang? Apa? Vario 125. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Itu sehari-hari motor tuh dibawa untuk apa, Pak? Kegiatan apa? Dibawa untuk bimbel sama latihan. Korban bersama orang tuanya kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang guna membuat laporan polisi. Atas kejadian ini, korban yang sehari-harinya menuntut ilmu sebagai mahasiswa mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah. Sementara itu, status laporan korban segera diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa di mana terekam kamera CCTV aksi perampasan ponsel milik pedagang grosir Jalan Denai Medan, Sumatera Utara oleh pelanggannya sendiri pada 18 Desember 2025 lalu. Korban belum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena masih berusaha mencari pelaku. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor. Satu pelaku masuk ke dalam warung dengan berpura-pura membeli rokok dan jajanan ringan, sedang rekannya menunggu di luar warung di atas sepeda motornya sambil memantau situasi. Melihat suasana sepi, pelaku dengan cepat merampas ponsel pemilik warung dan kabur dengan sepeda motor. Pemilik warung Bulkaini Senin siang mengatakan, pelaku datang ke warung untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, pelaku sempat keluar dan kembali lagi masuk ke dalam warung untuk membeli makanan ringan. Saat itulah pelaku merampas ponselnya yang saat itu di tangannya. Korban sempat mengejar pelaku yang telah kabur bersama rekannya yang menunggu di depan warung dengan mengendarai sepeda motor.
dia beli rokok 2 batang. Awalnya kasih uang 2.000, bilang berapa nih? Suruhnya 5.000 2 batang. Dia ambil uang 5.000 dikasih ke aku. Awalnya dia ngambil rokok, uang 2.000 yang kembalikan udah diambil balik. Nah, itu dia ke sana, mungkin kode lah kawannya suruh hidupin kereta, mungkin ada kesempatan. Balik dia beli aja uang 2.000 tadi, tahu pasti aku masukin sendiri. Aku emang posisi main game, jadi lagi masukin jajan itu dirampasnya lah HP itu. Hingga kini korban belum membuat laporan ke polisi dan masih berusaha memburu kedua pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Belasan anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap seorang warga ditangkap anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Berbekal senjata tajam, penganiayaan dilakukan para pelaku untuk meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Sejumlah anggota dari Resmob Satreskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap belasan anggota geng motor yang telah membacok seorang warga di Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di 3 wilayah yang berbeda seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dari 19 pelaku, polisi menangkap 15 pelaku geng motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bambu, sepeda motor, dan atribut geng motor. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan bahwa jika para pelaku geng motor ini menyasar korban secara random pada waktu dini hari, melakukan penganiayaan korban merupakan dapat meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Tujuan yang jelas yaitu mereka hanya mencari korban-korban yang ada yang memang sudah larut malam. Kemudian ketemu dengan korban inisial LT di mana korban masih di bawah umur. Kemudian ada beberapa tersangka yang memang mengenal terhadap korban. Kemudian akhirnya dari kenal tersebut dia mengingat bahwa pernah berselisih paham di dalam media sosial. Sehingga oleh satu tersangka dengan inisial JE, kemudian korban diserang dan luka di beberapa bagian tubuhnya dengan menggunakan beberapa senjata tajam. Dan juga ada bambu. Ada bambu yang dipukulkan, kemudian juga ada parang atau gobang yang mungkin rekan-rekan tahu, kemudian dilukai kepada korban yang saat ini korban juga masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dari hasil diamankan sejumlah 15 orang dari total 19 tersangka yang ada. Tentunya 4 tersangka masih dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi dan juga dari jajaran polsek yang terkait. Dan perlu kami sampaikan bahwa 15 tersangka yang diamankan ada dilakukan penangkapan di 3 kota besar. Yang pertama di Kota Indramayu, kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Cimahi sendiri. Para pelaku geng motor yang juga mayoritas masih remaja ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat media sosial, gerombolan bermotor melakukan penyerangan terhadap seorang warga di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban mengalami luka bacok oleh senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Saat ini korban pun masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali beberapa waktu lalu. Pelaku diduga berada dalam klaster pengedar kokain, ekstasi, dan juga ganja. Sementara suami korban masuk dalam pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Petit Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja, dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain.
Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gus Liyadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur, Denpasar. Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden percobaan pembegalan yang menargetkan seorang pengemudi ojek online terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 21 Desember 2025. Aksi percobaan pembegalan ini gagal dan terekam jelas kamera CCTV. Peristiwa percobaan pembegalan terjadi sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan Desa Waringin Jaya, dekat Kampung Kosambi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV yang berasal dari sebuah bengkel di pinggir jalan, terlihat korban yang sedang melaju seorang diri tiba-tiba dipepet oleh 2 sepeda motor. Kedua motor tersebut ditumpangi oleh 4 orang pelaku yang diduga kuat merupakan kawanan begal. Para pelaku terlihat agresif dan berupaya menghentikan laju sepeda motor korban. Mereka beberapa kali memepet dan mengancam korban di tengah jalan yang sepi. Meski demikian, korban berhasil mempertahankan kendaraannya dan melarikan diri dari kejaran para pelaku. Aksi pembegalan pun gagal dan para pelaku akhirnya memilih melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintasi jalan sepi, terutama pada jam-jam rawan di malam hari. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warung kelontong di Cilincing disandro di maling. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Catatan Kriminal Sepekan. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa di Catatan Kriminal Sepekan bersama saya Sally Sregar. Di mana telah terjadi aksi pencurian di sebuah warung kelontong yang berlokasi di Jalan Malaka Jaya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang 21 Desember 2025 sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di dalam warung. Pelaku diduga mengetahui pemilik warung sedang tidak berada di tempat sehingga dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengambil dompet serta kotak uang yang berada di dalam etalase warung. Menyikapi kejadian ini, warga dan para pemilik usaha kecil diimbau untuk lebih waspada serta memastikan keamanan warung saat ditinggalkan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan dalam skala besar terjadi di kota Tangerang Selatan. 3 unit truk box dilaporkan raib digasak kawanan maling saat situasi lingkungan dalam keadaan sepi pada Kamis 18 Desember 2025. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Rawabuntu, Ciater Barat, RT 01 RW 01, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Kamis 18 Desember 2025. Dalam kejadian tersebut, kawanan maling berhasil menggasak 3 unit truk box yang terparkir di area perusahaan. Para pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta waktu dini hari untuk melancarkan aksinya. Minimnya sistem pengamanan di lokasi diduga menjadi celah utama bagi para pelaku.
Diketahui perusahaan yang menjadi target pencurian baru beroperasi selama beberapa bulan dan belum memiliki petugas keamanan atau satpam yang berjaga secara tetap. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian materi yang cukup besar. Peristiwa ini baru diketahui saat karyawan datang dan mendapati ketiga truk box sudah tidak berada di tempat. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berdalih motif ekonomi, satu keluarga nekat menjadi komplotan pencuri mesin traktor dan mesin perontok padi bantuan pemerintah. Komplotan keluarga pencuri mesin traktor ini beraksi di 13 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Abian Semal, Mengwi hingga Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Puluhan petani dari berbagai desa mendatangi halaman Polres Badung, Bali untuk memeriksa puluhan mesin traktor bantuan pemerintah yang menjadi barang bukti pencurian. Ironisnya, komplotan tersebut memiliki hubungan keluarga terdiri dari bapak, anak, hingga menantu. Komplotan yang diotaki oleh IMS alias Made, asal Penarungan, Mengwi, Badung, telah beraksi sedikitnya di 13 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga desa Angantaka, Abian Semal yang melaporkan kehilangan mesin traktor berdaya 11 PK di sawah area Subak Uma Enjung. Akibat kejadian itu, korban menderita kerugian sekitar 12 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan IMS alias Made dan II alias Indra asal Banyuwangi. Made berperan sebagai otak yang menentukan lokasi sasaran, menyiapkan berbagai peralatan termasuk sarana sepeda motor untuk mengangkut hasil curian. Sementara Indra bertugas mengawasi situasi dan membantu membongkar mesin dari bodi traktor. Pengembangan kasus mengarah pada laporan lain dengan modus serupa, yaitu pencurian traktor dan mesin perontok padi di Subak Uma Tegal, Desa Sembung, Mengwi, dengan kerugian yang ditaksir mencapai 77 juta rupiah, serta pencurian di wilayah Subak Buangga, Desa Pangsan, Petang, dengan kerugian mencapai 13 juta rupiah. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lain, yaitu FEP alias Vendrik, MI alias Ihsan, keduanya asal Jember, Jawa Timur, serta seorang penadah berinisial A. Para tersangka mengaku nekat mencuri puluhan mesin traktor bantuan dari pemerintah dengan alasan motif ekonomi. Mungkin yang disasarkan traktor itu keahliannya di bidang traktor, karena ada satu orang yang berdomisili di Badung. Yang lain itu berdomisili di luar Badung. Pak, diangkutnya itu pakai apa? Sepeda motor. Maka sepeda motor kan kita amankan. Baru pertama kali atau udah sering ini? Nah, kalau hasil pemeriksaan mereka ini belum terdaftar di residivis, baru ini melakukan tindak pidana. Seperti itu. Makanya kita kejar sampai ke Jember, barang bukti dapat, 4 per kepala 80-nya dapat, kemudian bisa dilihat sendiri barang bukti juga utuh, belum dibongkar dan lain sebagainya, termasuk dengan kunci pas sepeda motor juga. Rencananya mau dipakai sendiri atau dijual? Nah, rencana mereka memang mau dijual, tapi keburu ketangkap. Seperti itu. Ini memang satu jaringan. Mana? Satu jaringan. Iya, satu kelompok. Biasanya apa mereka? Mocok-mocok ada, kemudian ada yang mulung, seperti itu. Ada juga buruh. Buruh, Pak? Buruh. Polisi mengamankan barang bukti puluhan mesin traktor, 1 mesin perontok padi, 2 buah kunci pas, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejahatan lain serta jaringan penadah hasil curian. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Terpergok mencuri sepeda motor, seorang anggota komplotan curanmor bersenjata api nyaris dihakimi warga di Bandar Lampung. Tersangka selamat dari amukan massa saat polisi tiba dan membawanya ke kantor polisi.
Satu dari dua orang komplotan curanmor bersenjata api ini berhasil ditangkap warga setelah terpergok mencuri sepeda motor di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Warga yang kesal dengan pelaku sempat memukulnya untuk memberikan efek jera. Namun aksi warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut. Tersangka adalah Naca Apriansyah, 30 tahun, warga Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tersangka ditangkap warga setelah mencuri sepeda motor warga bersama seorang rekannya berinisial HR yang berhasil melarikan diri dan membawa kabur sepeda motor korban. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, seperangkat kunci letter T, serta sepeda motor milik tersangka yang diduga dari hasil kejahatan. Menurut polisi, tersangka bersama rekannya sudah terlibat 2 kali pencurian di wilayah hukum Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Dengan berbekal senjata api rakitan, tersangka berperan mengawasi situasi di lokasi kejadian, sementara rekannya bertugas mencuri sepeda motor milik korban. Kalau dari pemeriksaan sudah berapa kali melakukan aksi pencurian di Pekan itu? Kalau untuk pengakuannya sementara dia mengakui 2 TKP di Kemiling. Yaitu yang saat ini dia mencuri sepeda motor dengan kawannya dan satu lagi di BKP tidak jauh dari TKP awal. Modusnya gimana sih Pekan? Modusnya dia sengaja hunting, kemudian melihat sepeda motor yang kira-kira bisa diambil, kemudian dia berdua, satu mengambil sepeda motor tersebut, satunya nunggu di motor. Dia yang siaga gitu, menggunakan senpi. Senpi ini pernah ditembakkan nggak Pekan itu? Kalau untuk pengakuan dia saat ini, senpinya belum pernah ditembakkan. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka berinisial HR yang berhasil melarikan diri. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pencurian dan pasal kepemilikan senjata api ilegal, serta terancam hukuman pidana 10 tahun kurungan penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengamankan sebanyak 32 tersangka anggota sindikat peredaran narkoba selama kurun waktu 72 hari. Puluhan tersangka ini ditangkap petugas dari lokasi hiburan malam, barak narkoba, dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bataran rel kereta api. Puluhan tersangka ini digelandang petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di kantor polisi. Mereka adalah para tersangka yang diduga memakai dan juga mengedarkan narkoba di sejumlah tempat hiburan malam, barak narkoba, dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Kapolrestabes Medan Kombes Jan Calvin Simanjuntak pada Sabtu 20 Desember 2025 sore mengatakan sindikat pengedar narkoba ini ditangkap dalam penggerebekan yang digelar mulai 9 Oktober hingga Desember 2025. Dan puluhan tersangka ini tergolong sadis dan nekat melukai petugas dengan senjata tajam hingga membakar kendaraannya. Dalam menjalankan aksinya, sindikat narkoba ini memanfaatkan anak-anak di bawah umur yang bertugas memantau kedatangan petugas dengan menyediakan alat komunikasi HT dan drone. Para sindikat ini juga mendirikan pagar kawat listrik tegangan tinggi untuk mempersulit masuknya petugas ke sarang mereka. Mereka pun memanfaatkan warga setempat untuk menyerang dan juga membebaskan anggota sindikat narkoba yang ditangkap dengan melempari petugas dengan batu. Barang bukti yang berhasil disita antara lain alat hisap, timbangan elektrik, dan juga lainnya. Dan satu yang menarik lagi, ada jaringan sarang narkoba yang sudah menggunakan alat drone. Alat drone yang digunakan ini sudah kita tangkap dan ini untuk memantau apabila ada petugas-petugas yang ada. Dan saya akan jelaskan satu lagi yang menarik. Ada lokasi yang sengaja untuk mengancam jiwa petugas kepolisian yang menangkap di dalamnya, yaitu dengan mengalirkan listrik. Mengalirkan listrik yang ada di pagar-pagar kawat yang mengelilingi barak-barak narkoba tersebut. Sebanyak 15 titik yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan telah digerebek oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah kasus. Barang bukti yang dimusnahkan adalah ganja, sabu, dan ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika di fasilitas PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 4 tersangka, diantaranya Andriansyah dan juga Suryansyah, sahabat Lase dan juga rekan M. Raffi dan rekan, serta Andri Firmansyah dan rekan. Total barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4,5 kg lebih, ganja puluhan kilogram, serta lebih dari 200.000 butir ekstasi. Sebelum dimusnahkan, petugas Puslapor Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan pengecekan keseluruhan barang bukti. Hasil uji kimia menunjukkan perubahan warna ungu dan juga orange yang menandakan barang bukti positif mengandung narkotika. Selanjutnya barang bukti dimasukkan ke dalam mesin insinerator untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di ruang pembakaran. Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
melakukan pemusnahan barang bukti sabu, ganja, ekstasi di PT Wastek Internasional Cilegon dengan jumlah barang bukti, konversi harga, dan jiwa yang terselamatkan sebagai berikut. Jumlah barang bukti yang disita dalam LP yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu sebanyak 4.584,46 gram seharga 8.252.028.000 dan jiwa yang terselamatkan 22.922 jiwa. 2. Ganja sebanyak 98.000 gram seharga 378.960.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 284.220 jiwa. 3. Ekstasi sebanyak 200.568 butir seharga 200.568 juta dan jiwa yang terselamatkan 200.568 jiwa. Konversi harga total barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini 209.198.988.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 507.710 jiwa. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu 4.574,46 gram. 2. Ganja 94.435,10 gram. Ekstasi 200.228 butir. Jumlah barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan: 1. Sabu 10 gram. 2. Ganja 304,89 gram. Ekstasi 340 butir. Berdasarkan perhitungan, total ekonomi narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Pengungkapan dan pemusnahan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan oleh pihak Kejaksaan, Provos, serta Puslapor Barreskrim Polri. Sebagian jaksa penuntut umum mengikuti kegiatan secara daring. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di warung makan sambal dadakan Ranina yang berlokasi di Jembatan 2 Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi 20 Desember 2025. Akibatnya pemirsa 2 tabung gas LPG dan HP milik karyawan raib. Peristiwa ini mengakibatkan 2 tabung gas LPG ukuran 3 kg hilang, sebanyak 2 unit HP milik karyawan juga lenyap digondol pelaku pencurian saat korban sedang tidur di dalam warung. Pemilik usaha Abaranin menjelaskan saat kejadian, ruko dalam keadaan terkunci dari luar menggunakan gembok, namun diduga dibuka secara paksa oleh pelaku. Sebelum kejadian, salah satu karyawan diketahui keluar untuk berbelanja ke pasar sekitar pukul 5 pagi, sementara karyawan lain masih tidur di bagian belakang warung. Kejadian ini terekam oleh kamera pengawas atau CCTV dan saat ini pihak pemilik usaha mengimbau para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar meningkatkan kewaspadaan karena diduga pelaku merupakan spesialis pencurian tabung gas LPG. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.